Hai, aku Jenny. Di video kali ini, aku akan menyuarakan sedikit pendapat aku terkait terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN tentang pengukuran 3D atau penerapan kadaster multiguna di Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian ATR BPN tahun 2020, dari estimasi tahun 2020 jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia adalah kurang lebih 120 juta bidang dan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 87.562.158 bidang. Jika dihitung dari luas cakupan wilayah non-hutan yang belum tersedia peta dasar, persentase jumlah tanah terdaftar mencapai 69,49%. Artinya, sebanyak 30,51% bidang tanah di Indonesia belum terdaftar dan perlu pembenahan baik letak, bentuk, dan informasi yuridisnya yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian ATR BPN. Sedangkan cakupan peta dasar pertanahan di Indonesia berdasarkan data Kementerian Pembangunan Nasional, luas wilayah non-hutan sebesar kurang lebih 64.324.745,31 hektar. Hingga pada akhir tahun 2019, luas wilayah non-hutan yang belum terpetakan itu sebesar kurang lebih 30.574.300,61 hektar. Dan luasan ini berhasil dipetakan pada tahun 2020 dengan presentasi 7,94% cakupan peta dasar pertanahan. Artinya, persentase cakupan peta dasar pertanahan sudah mencapai 100%. Berdasarkan data di atas, menurut saya, kadaster multiguna di Indonesia sudah berkembang cukup baik. Karena apa? Salah satu tolok ukur kegiatan pembenahan data spasial bidang tanah adalah ketersediaan peta dasar pertanahan. Tetapi kinerja ini menjadi kurang bernilai pada saat banyaknya bidang-bidang tanah yang belum terdaftarkan. Padahal, kegiatan pendaftaran bidang tanah dan pemetaan haruslah berjalan secara simultan. Dengan adanya teknologi pengukuran terkini seperti GNSS, UAV atau Unmanned Aerial Vehicle harusnya mampu mempermudah pemetaan bidang-bidang tanah baru untuk diukur dan didaftarkan. Banyaknya teknologi pengolahan data, terutama dalam transformasi koordinat lokal ke nasional, sudah menjadi lebih mudah saat ini. Namun di samping itu, adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata merupakan permasalahan tersendiri dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah. Menurut Kusmiarto 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Restandarisasi Survei Kadaster, saat ini jumlah sumber daya manusia juru ukur masih sangat kurang, yakni hanya 8% dari jumlah ideal seharusnya. Apabila dengan kebijakan surveyor berlisensi, menurut saya sangat kontradiktif karena kompetensi surveyor hanya dilihat dari selembar kertas lisensi saja. Padahal, realitanya banyak surveyor yang mampu bekerja secara efektif di lapangan, hanya saja mungkin terbatas dari segi jenjang pendidikan, belum lagi biaya untuk mendapatkan lisensi yang cukup mahal. Penerapan azas kontradiktur delimiti yang merupakan pembeda antara pengukuran kadaster dengan pengukuran lainnya kerap terabaikan sehingga menimbulkan konflik dan perkara pertanahan. Dari maraknya perkara pertanahan ini memicu munculnya mafia-mafia tanah. Baru-baru ini viral di media sosial, artis Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah yang juga melibatkan pejabat PPAT. Artinya, dari kasus ini dapat kita katakan bahwa mendaftarkan tanah pun belum menjadi jaminan akan keamanan aset kita. Jadi dengan terbitnya Permen ATR BPN diharapkan memberikan akses informasi spasial bagi pemegang hak dari objek yang dikenai hak untuk melakukan penggabungan antara informasi spasial dengan informasi atribut secara relate database. Kadaster 3D mampu melakukan pendaftaran atau register dan memberikan gambaran pada hak atau kewenangan atau rights serta batasan-batasan atau restriction tidak hanya persil tanah tetapi juga pada unit properti 3 dimensi. Dengan demikian, kasus-kasus pertanahan dan pembenahan data spasial pertanahan dapat berkembang lebih baik dengan menerapkan kadaster multiguna. Kadaster multiguna yang saya ikuti pada semester ini sangat luar biasa karena mendatangkan beberapa pengisi kelas
dari beberapa sumber seperti Supermaps dan ATR BPN yang menurut saya sudah sangat luar biasa, dan mungkin kedepannya bisa lebih menyenangkan lagi dengan melakukan kuliah lapangan ke kementerian tersebut untuk melakukan riset terkait kadaster di Indonesia. Capaian real lainnya mungkin mahasiswa harus mampu memetakan bidang tanah secara sederhana dengan aplikasi atau teknologi pemetaan yang sederhana. Terkait sumbangsi pengerjaan tugas di kelas, menurut saya semua orang mengerjakan dengan porsinya masing-masing, dan menurut saya semua kelompok sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih.